putusannya tidak adil atau tidak sesuai dengan keinginan. Ya upaya hukumnya itu ada dua yang diatur oleh negara kita. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu salah satunya itulah banding. Dalam perkara ini, bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, maka upaya hukumnya adalah banding. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh menanggapi Pak? Karena sedikit sekali keterangan dari Bapak gitu Pak. Ya, ini maksudnya. Ya. Nah, kalau mau dasar hukumnya itu banding itu pasal 199 EBG. Silakan dibaca. Habis itu apa lagi yang mau ditanya? Oke Pak. Perlu Bapak ketahui tanah tersebut bukanlah tanah pusaka tinggi. Ya, bukan tanah. Menurut Bapak, apakah tanah pusaka tinggi boleh disertifikat pada tahun 1984 itu? Ayo jawab. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Gugatan penggugat ini menyatakan tanah itu tanah pusaka tinggi. Sementara bukti-bukti dan sertifikat yang kami miliki adalah tanah warisan. Ya Pak, ketua adat juga bilang Pak. Itu. Ketua adat bilang bukan tanah. Saksi yang kami bawa adalah ketua lembaga adat yang ada di desa tersebut, termasuk pengurus lembaga adat. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami. Kok bisa hakim menentukan tanah pusaka tinggi? Sudah ada keterangan dan bukti dari ketua lembaga adat di desa Koto Iman menyatakan bahwa tidak ada tanah pusaka tinggi di desa Koto Iman, termasuk tanah tersebut. Betul. Ini janggal ini menurut kami. Jadi perlu saya sampaikan, putusan pengadilan itu semuanya berdasarkan alat bukti. Nah, saya sampaikan di sini menurut pasal 284 RBG, alat bukti itu ada 5, Pak. Ada bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, dari hasil pemeriksaan, maka dari alat bukti itu pengadilan memutuskan bahwa tanah objek perkara itu merupakan atau yang menang adalah penggugat berdasarkan saksi-saksi tadi, berdasarkan alat bukti yang diperiksa oleh majelis hakim. Ya, Kalau yang saudara sampaikan tadi terkait perdebatan itu jadi objek nanti kalau pemeriksaan banding. Silakan banding, nanti akan diperiksa lagi. Jadi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, walaupun sudah diputus, tapi belum berkekuatan hukum tetap. Sejak tanggal 25 Mei, 14 hari ke depannya, itu masih ada upaya hukum bisa diajukan banding. Kalau upaya banding itu nanti putusan pengadilan tinggal penuh akan diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Jambi. Jadi belum ada yang berkekuatan hukum tetap. Tapi dari hasil putusan pemeriksaan majelis, pengadilan memutuskan bahwa dalam gugatan itu penggugatlah yang menang dan para tergugat itu dalam pihak yang kalah. Ya itu maka tuntutan kami hari ini kan. Yang pertama sudah saya lihat, saya ikut menyaksikan sidang. Yang pertama sudah saya lihat di bukti-bukti dan putusan itu banyak yang tidak dicatat oleh panitera. Perlu diketahui. Mungkin saya pernah menantang buka CCTV di waktu sidang kami itu. Ya, buka. Pengadilan ini. Buka CCTV video itu lihat. Ya, boleh. Sekarang kan putusan Sudah dijelaskan. Tunggu Pak. Sudah itu benar-benar. Ini kan tuntutan kami ini Pak. Kalau masalah putusan sudah ingkrah, kami pun sudah banding. Tergugat sudah melakukan banding Jambi. Kami ingin menyampaikan ini supaya masyarakat Kerinci dan Kota Sukabumi tidak rugi. Ya, kalau betul. mereka memiliki sertifikat, digugat ternyata kalah lagi nanti. Ini perlu efek jerah hakim ini. Ya, kalau betul. Itu. Baik, ya, Saya pernah ditentang Pak Umar itu, mana Pak Umar? Ada Pak Umar di sini. Beliau yang mencatat itu. Sudah dijelaskan, tunggu Pak. Sudah dijelaskan oleh saksi kami waktu sidang itu bahwa tanah sini milik Aidiah sudah dibagi warisan, tanah sini milik Siti Haji Khatib sudah dibagi warisan, dan di belakangnya Isa Karimi. Di putusan tidak ditulis itu. Itu kan bukti fakta itu. Saksi yang kami hadirkan itu masih hidup ketika Haji Khatib milik tanah itu masih hidup. Saksi ini masih hidup. Saksi fakta kami ini. Ditambah dengan bukti otentik, sertifikat, ditambah surat pernyataan lembaga adat. Hampir 50 warga Koto Iman untuk menandatangani bahwa rumah dan tanah itu milik
tergugat dalam perkara perdata nomor 68 itu. Masih ada banding. Tidak ada pertimbangan hakim. Ini jadi benar kami ini, Pak. Kan sudah bilang tadi Ya. Mas. Bapak perlu memberikan pembinaan, pengawasan terhadap hakim-hakim masih muda ini, masih dangkal hukumnya, pemahaman hukum. Perlu ketahui ini. Kalian 94, 90. Ini perlu pelajaran ini, Pak. Kalau tidak seperti ini gawat krisis hukum nanti ini. Hakim yang harus diberi Baik. Benar tadi sudah ada, saya baru dapat kabar bahwa dalam perkara ini sudah diajukan banding. Nah itu sudah benar Bapak-Bapak. tapi kan kami Nah apa yang Bapak sampaikan itu adalah objek pemeriksaan nantinya. Silakan sampaikan nanti dalam banding, memori bandingnya. Nah, nanti akan diperiksa ulang. Nah kalau ini menyangkut publik tadi saudara katakan, perlu saya sampaikan ini perkara perdata privat sifatnya antara dua pihak, tidak menjadi keseluruhan. Putusan itu hanya mengikat kepada orang-orang yang di dalam perkara itu. Ya betul. Privat. Kalau kejadiannya Jadi, seperti ini, kalau kan bisa terulang lagi kalau ini. ada perkara-perkara lainnya itu tidak bisa saya memberikan pendapat karena itu berbeda nantinya, ya. Iya, nanti maksud ini tadi nanti ada perkara ke depan sama seperti ini. banyak Betul. sudah berapa kali terjadi di negeri Sungai Penuh ini. Seharusnya Bapak angkat kaki. Keputusan Bapak itu selalu merugikan masyarakat. Contohnya Galian C kemarin itu. Betul. Ancaman 5 tahun dari Polres Kerinci sampai di pengadilan 1 bulan. Kan sia-sia. Apa itu? Mafia kasus. Apa itu? Mana hukum ini? 1-2 kali terlihat di Indonesia ini. Banyak hakim tertangkap. Mungkin Bapak seterusnya. Betul. Tuh. Masa ya keputusan seperti itu? Ya, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan perkara nomor 68. Tadi itu perkara yang saya sampaikan yang lainnya, saya juga itu saja ya. Dan kalau misalnya tadi ada saya dengar juga, kalaulah ada indikasi, informasi, silakan melakukan pengaduan. Kalau kami sudah siap semua instrumen. Nah, itulah yang terjadi selalu. Kalau ada Hukum di pengaduan, sana hukum karet, Pak. Hukum Bentar, dibuat itu bentar. untuk dilanggar. Bentar, Kan itu yang terjadi ini. bentar. Termasuk Bapak sendiri, kan itu. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan Mahkamah Agung. Ya saudara, kalau memang ada laporan yang mengandung informasi, indikasi pelanggaran terhadap kode etik atau perilaku hakim, silahkan. Masalah sekarang ini Saya bukan sampaikan masalah pengaduan, Pak. Keputusan yang bahwa- Bapak buat itu telah merugikan orang banyak, Pak. Kalau ada Keliru pengaduan tuh. itu silahkan disampaikan di aplikasi Siwas, laporan pesan Ya, kalau singkat, itu SMS. Kalau itu sudah tahu. Sudah tahu situ, Bang. Kalau sudah tahu, ya gunakan hal-hal Sekarang yang kami bertanya, sudah diajukan. ada pembinaan tak dari ketua pengadilan terhadap hakim ini? Ada lupa pembinaan atau seperti apa gitu? Jangankan ketua pengadilan, Mahkamah Agung selalu rutin untuk mengadakan Ya artinya Pak salah satu orang yang paling dekat di sini. Ya. Itu maksud kami. Berarti pembinaan yang dilakukan selama ini tidak berarti bagi Berarti. Bapak di dalam ini, kan itu. Jadi kita menyimpulkan keputusan pengadilan negeri Sungai Penuh untuk apa kita memiliki sertifikat tanah jika kita kalah berperkara? Iya. Untuk apa kita Betul. memiliki sertifikat? Perlu saya sampaikan lagi Tidak perlu kita bahwa pakai dalam sertifikat. perkara ini Kita lepas belum biar berkekuatan selesai. hukum tetap, masih ada upaya-upaya hukum. Itu Ya, betul. harusnya jangan sampai. Dan dalam setiap perkara perdata, pengadilan tinggi. ya dalam setiap perkara perdata selalu kami sampaikan mulai persidangan. Ya Untuk kalau melakukan tingkatan upaya kami tahu lah, damai. masyarakat awam juga tahu, Pak. Kalau sini banding, sini kalau sini banding. Iya, Itu betul. tahu lah. Itu bukannya dapat duit yang habis tuh. Iya. Duit habis tuh. masyarakat yang lemah berapa pengeluaran sampai tingkat pengadilan tinggi MK Dalam Akhir pengadilan negeri sudah disogok. Kuat dugaan kami. Mosi tidak percaya. angkatan jahat ada Kami menduga ada transaksional di sini, Pak. Dengan kasus ini. Ya, betul. Duitnya bermain di sini nih. Kuat, Pak. Banyak Masa orang sekali di yang pengadilan punya negeri nih. sertifikat kok bisa kalah? Ada apa pengadilan Sungai Penuh ini? Iya. Banyak keterangan-keterangan saksi yang tidak ditulis Bapak dalam itu putusan pakai tersebut. rok saja. Memalukan jenis kelamin Bapak ini.
Tadi sudah disampaikan tuntutan Betul. Polres Kerinci 5 tahun. Kok diponis 1 bulan? Satu bulan. Kan ada apa? Lucu nih pengadilan Sungai Penuh ini. Tuntutan Bapak tidak patut lagi jadi hakim bapak itu. Dalam kasus Mundur. dalam kasus ini kan ini perdata. Seharusnya kalau memang pengadilan negeri hakim-hakimnya meneliti dengan benar kasus ini, bukti-bukti dan saksi-saksi, tidak perlu sampai banding, Pak. Kalau masalah banding kita sudah tahu kasus apa juga bisa dibanding di situ. Tapi kasus perdata, sertifikat yang dikeluarkan negara kalah dengan keputusan adat, tanda tangan orang, apa tidak jadi bahan pemeriksaan di sini, bahan pemikiran, bahan keputusan di situ. Jadi berharap tergugat melakukan banding, membutuhkan waktu, seharusnya bisa diselesaikan dalam di sini. Memang belum ingkrah, Pak, tapi keputusan itu juga, Bu. sudah memenangkan orang, Pakai duit. sudah memenangkan orang, Pak. Kasihan korban tergugat di situ. Kalau Sudah yang mau saya Bapak. sampaikan tadi, bahwa sebelum pemeriksaan itu dimulai ada upaya mediasi namanya. Situ sudah diperingatkan kepada para pihak. Kalau putusan ini dilanjutkan dengan putusan, pasti ada yang menang dan kalah. Ya Pak, kalau hukum acara kami tidak Ah. kami tidak Beda. Instrumen Oh, saya namanya tidak percaya mediasi. dengan pengadilan Sungai Penuh. Ya, betul. Dalam mediasi itu pasti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena semuanya dihasilkan oleh putusan bersama.